Capek banget pemirsa Berita Satu habis ngedorong jamur raksasa. By the way, kalian tahu nggak sih ini jamur apa? Yes, ini jamur tiram. Mungkin kita biasanya makan dijadiin jamur crispy atau enggak tumis jamur tiram. Penasaran nggak sih gimana proses budidaya si jamur tiram ini? Di episode dari nol kali ini saya akan mengajak Anda untuk menilik proses budidaya jamur tiram dari hulu hingga ke hilir. Dari proses panen hingga ke proses distribusinya. Seperti apa? Without any further ado, langsung saja ikutin saya. Let's go! Hai hai hai, dari nol, kali ini kita akan melihat langsung gimana sih budidaya jamur tiram di Desa Sukadamai, Conggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk menuju lokasi, dari Jakarta membutuhkan waktu tempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam. Di sepanjang perjalanan menuju tempat budidaya jamur tiram, mata kita dimanjakan dengan hamparan sawah, pepohonan, langit yang cerah, juga udara yang sejuk dong pastinya. Di balik kedamaian yang jauh dari hiruk-pikuk kota, desa ini ternyata menyimpan kisah sukses salah satu petani jamur tiram. Bisa dibilang, jamur merupakan bahan pangan sederhana, tapi menyimpan potensi yang luar biasa. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sampailah kita di Kumbung Jamur milik Pak Obay. Pemirsa Berita Satu, this is it. Kumbung jamur Pak Obay, di mana jamur-jamur segar ditanam, dipanen, dan didistribusikan. Seperti apa keseruan episode dari nol kali ini? Ikutin terus keseruannya. Let's go! Jamur tiram kerap menjadi bahan makanan karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang kenyal. Jenis jamur ini juga kaya akan nutrisi loh, sehingga mampu memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Jamur tiram terkenal karena bentuknya yang menyerupai cangkang tiram dengan warna yang bervariasi. Ada putih dan ada juga yang coklat. Setiap jenisnya memiliki karakteristik rasa dan aroma yang khas, sehingga sering digunakan dalam berbagai menu masakan di seluruh dunia. Keunggulan jamur tiram terlebih buat kamu yang vegetarian atau lagi nyoba mengurangi konsumsi daging, jamur tiram bisa jadi pilihan alternatif yang oke banget. Pemirsa Berita Satu, ini saya sudah bersama owner dari Ada Jamur, Pak Obay. Pak Obay, boleh saya hello ke pemirsa Berita Satu? Ya, Pak, ini kita sudah mau memasuki ke proses pertama budidaya jamur. Ini namanya proses apa, Pak? Ini adalah proses pembuatan backlog yang dikemas menggunakan plastik ukuran 1735 dengan ketebalan 0,4. 0,4. Ya. Ini backlognya kan tadi hasil mixing ya, Pak? Iya, hasil betul. pencampuran bahan baku. Apa saja bahannya, Pak, ini? Ini bahan-bahannya yang pertama ada serbuk gergaji ya, serbuk gergaji sama dedek, kapur, ada tambahan juga jagung biasanya seperti itu, dan Fungsi. air ya tentunya. Fungsinya karena dedek itu biasanya makanan ayam kan ya, Pak? Iya betul. Tapi dipakai untuk jadi bahan baku nanam jamur. Ini gimana Iya. ceritanya, Pak? Fungsinya Jadi, untuk apa? Memang dedek itu ada kandungan-kandungan yang dibutuhkan sama jamur ya, dari karbohidrat, terus ada juga yang lain-lainnya kayak gitu. Oh, jadi ada untuk nutrisi si jamurnya Betul. juga. Oke. Biasanya sehari menghasilkan berapa backlog, Pak? Satu hari itu kita memproduksi 1.500 sampai 2.000 backlog. Backlog. Budidaya jamur tiram bisa dengan menggunakan media tanam seperti serbuk gergaji, bisa juga dengan jerami. Nah, untuk Pak Obay sendiri memilih membudidayakan jamur tiramnya menggunakan media serbuk gergaji. Setelah semua bahan baku dicampur dan dimasukkan ke backlog, tahap kedua adalah tahap pengepresan. Biasanya kita masuk tahap yang kedua. Tahap kedua ini namanya apa, Pak? Pengepresan. Pengepresan. Iya. Jadi bahan yang sudah di-mixing tadi dipadatkan lagi ya, Pak? Dipadatkan lagi. Dipadatkan lagi. Kita bakalan langsung coba. Ini fungsinya biar apa, Pak? Kalau boleh tahu. Jadi fungsinya nanti biar dia lebih kokoh, sama bobot yang didapat itu lebih tepat. Ini caranya gimana, Pak? Caranya tinggal di ini aja. Oke. Nah, iya masukin Dimasukin, seperti itu. Langsung di Langsung dikunci. Kunci. Oke. Oke. Itu udah. mixing bahan sudah, Oke. pengepresan sudah, dan sekarang kita bakalan apa nih, Pak, selanjutnya? Bakal pemasangan cincin. Pemasangan cincin. Jadi tujuannya sebetulnya ring ini untuk mempermudahkan di mana pada saat nanti itu proses pengaplikasian bibit. Nah, ini kan ada lubang ya di sini. Jadi si lubang ini berfungsi untuk membuka ruang ataupun celah supaya bibitnya gampang masuk.
Setelah cincin terpasang, baglok harus melalui proses pengukusan selama 7 hingga 8 jam. Proses ini nih dilakukan tujuannya buat mensterilkan media tanam dari bakteri atau jamur liar yang bisa mengganggu pertumbuhan bibit utama. Baglok dikukus di dalam tangki besar yang dipanaskan menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar dari batang-batang pohon kering. Pemirsa Berita 1 ini sudah selesai dikukus selama 7-8 jam ya Pak. Dan selanjutnya kita akan masuk ke proses pembibitan. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembibitan. Butuh waktu hingga 40 hari sampai bibit merabat penuh ke seluruh bagian baglok. Para petani jamur biasa menyebutnya miselium. Setelah miselium penuh 100%, baru deh masuk ke tahap pasca panen. Jadi dari masa pembibitan hingga ke periode siap panen itu, total membutuhkan waktu 30 hingga 40 hari masa inkubasi. Pemirsa Berita 1, setelah proses yang panjang dari mixing bahan, pengepresan, tanam bibit, tibalah kita ke musim panen. Walaupun saya tidak mengikuti masa inkubasi selama 40 hari, tapi di sini saya sudah pindah ke kumbung di mana jamur-jamur ada yang sudah mulai tumbuh dan siap dipanen. Karena jamur ini tanaman, Pak, apakah dia butuh penyiraman juga? Oh iya, tentunya butuh penyiraman karena jamur itu sifatnya di alam, jadi dia butuh kelembaban sama suhu udara yang rendah. Oke, jadi sama seperti tanaman-tanaman lainnya, iya, jamur betul. juga perlu disiram. Betul. Pas kapan Pak disiramnya? Penyiraman itu biasanya kita lakukan setelah selesai pemanenan ya. Oke, jadi setelah dicabut jamurnya baru disiram? Iya, disiram. Jadi penyiraman ini memang medianya yang disiram ya, bukan jamurnya yang disiram ya. Oh, oke. Berarti media si bakloknya ini yang disiram. Betul. Dulu saya mau nyobain. Boleh, silakan. Dari bawah gini ya, Pak? Iya, dari bawah ditarik aja, pegang semua bagiannya. Oke, dan oke. Saya sudah bisa jadi petani jamur, pemirsa. Oke, coba lagi, Pak. Yes. Wah, betah sih saya di sini, Pak. Setelah melewati masa inkubasi selama 30 hingga 40 hari, bibit jamur mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan atau dikenal dengan istilah griw. Di fase ini, miselium yang menyerupai kapas putih mulai menyebar dan menutupi permukaan baglok. Ini menjadi pertanda kalau media tanam siap memunculkan tubuh buah jamur. Nah, saat jamur mulai tumbuh, suhu dan kelembaban dalam kumbung harus stabil agar hasil panen maksimal. Oh iya, panen dilakukan saat tudung jamur belum mekar sempurna untuk menjaga tekstur dan daya simpannya ya. Dalam satu baglok, jamur bisa dipanen hingga 5 kali dengan jarak waktu antar panen sekitar 1 minggu. Tuh lihat, gemes banget deh lihat jamur-jamurnya. Gak sabar, jadi pengen langsung dimakan aja nih. Menariknya lagi nih, penyiraman dilakukan bukan saat jamur mulai tumbuh, melainkan setelah panen pertama. Ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan generasi jamur berikutnya dari miselium yang masih aktif. Karena proses budidaya ini ada 3 tahap ya, ada 3 tahap tuh contoh kayak gini. Ada petani yang hanya dia membudidayakannya saja tapi tidak melakukan proses produksi pembuatan bakloknya, itu juga ada. Nah itu biasanya dia beli baklok dari rekanan, dari mana gitu kan yang memang sudah produksi kayak gitu. Nah ada memang yang dia produksi dari hulu sampai hilir. Nah seperti saya ini saya dari hulu sampai hilir. Nah yang riskan itu sebetulnya yang proses dari hulu sampai hilir. Menurut Pak Obay, untuk berwirausaha, apapun itu bidangnya, harus memiliki mental yang kuat, siap dengan kondisi jatuh dan bangun. Berkat tekad yang kuat, kegigihan dan kerja keras, kini omset dari usaha jamur tiramnya sudah mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Wih! Omset itu dalam 1 bulan itu sekitar 300 sampai 350 juta. Jadi per hari kita bisa memanen 3 sampai 4 kintal ya dari total kumbung yang ada di tempat saya ini. Berkat adanya budidaya jamur tiram di sini, banyak juga warga desa Sukamakmur yang dilibatkan sebagai pekerja. Tentunya ini berarti membuka lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan.
Jadi memang begini, itu bagian dari motivasi saya juga untuk masuk ke wirausaha ini, dan tentunya saya bertekad dan menanamkan juga di dalam diri saya bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang berguna untuk sesamanya. Nah, berangkat dari situ, alhamdulillah itu menjadi penguat saya dan saya bisa bertahan sampai saat ini. Intinya sih itu. Harapan kedepannya penjualan jamur-jamur tiramnya ini bisa tembus ke pasar luar negeri. Amin. Semoga ya Pak Obay. Semangat terus Pak. Usai panen, jamur-jamur tiram ini harus segera dipilah dan dikemas. Kemudian disiapkan untuk didistribusikan. Proses ini harus dilakukan dengan cepat dan higienis agar kesegaran jamur tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Dari kumbung budidaya milik Pak Obay, jamur-jamur segar ini kemudian siap untuk didistribusikan. Pemirsa Berita Satu ini sudah masuk ke tahap akhir, dan sebelum didistribusikan kita bakalan packing jamurnya terlebih dahulu. Jadi takarannya 250 gram. Coba ya. Dan setelah semuanya di packing dan siap didistribusikan, setelahnya akan dipindahkan ke mobil pick up, lalu didistribusikan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bogor maupun yang ada di Kota Bogor. Tak lengkap rasanya kalau kita cuma menyoroti proses budidaya dan distribusinya aja. Kini, tim dari nol menyambangi seorang ahli gizi klinis untuk menggali lebih dalam apa sih sebenarnya kandungan gizi dari jamur tiram. Langsung aja yuk kita tanyain ke Dr. Sindiawati Josito Pujiadi, spesialis gizi klinik. Jadi jamur tiram itu per 100 gram itu kalori nggak terlalu gede, sekitar 30 kalori. Dan proteinnya lumayan ada. Per 100 gram jamur tiram ada sekitar 1,9 gram protein. Jadi lumayan oke di situ, ada seratnya juga, ada vitaminnya, ada mineralnya. Manfaat yang bisa diperoleh dengan mengkonsumsi jamur tiram diantaranya sumber nutrisi. Jamur ini mengandung protein yang hampir setara dengan daging. Jamur tiram juga kaya serat yang bermanfaat untuk kesehatan. Ternyata nggak cuma madu, jamur tiram juga merupakan panganan yang mendukung kesehatan jantung. Gak cuma itu aja, jamur tiram juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, sistem imun kita. Beta-glukan dalam jamur tiram berfungsi sebagai imunomodulator, membantu tubuh lebih siap dalam menghadapi patogen dan mengurangi risiko penyakit. Menjaga fungsi pencernaan serta prebiotik dalam jamur tiram membantu mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus, yang penting untuk keseimbangan mikrobiota dan pencernaan yang sehat. Jamur tiram juga bisa mengontrol berat badan. Kenapa? Karena jamur tiram rendah kalori, sehingga sangat ideal dikonsumsi bagi mereka yang ingin menurunkan atau menjaga berat badan. Serat yang ada pada jamur ini mampu memberikan rasa kenyang lebih lama. Dengan begitu, kebiasaan ngemil yang nggak sehat itu pun bisa dicegah deh. Kemudian kaya antioksidan yang mampu mencegah berbagai penyakit kronis, termasuk kanker dan penyakit degeneratif. Menurut Dr. Cindy, jamur aman dikonsumsi setiap hari ya. Yes, boleh dikonsumsi mau setiap hari juga boleh. Kadang-kadang kan ditambahkan ke sup apapun juga bisa, atau dipakai untuk menumis. Itu biasanya oke si jamur tiram tersebut. Dari yang saya ketahui harusnya tidak kenapa-kenapa asal diolah sesuai dengan saran dan belum rusak. Karena kan jamur tiram kalau bentuknya masih segar tuh kan nggak tahan lama. Jadi mesti diperhatikan itu juga. Jamur tiram bisa diolah menjadi berbagai menu masakan, mulai dari tumisan hingga sup jamur. Ya boleh, mau langsung diproses boleh. Dan kalau kita pemanasan dengan suhu yang nggak terlalu tinggi, misalnya hanya tumis atau sup, biasanya oke-oke aja. Dia kalau suhunya terlalu tinggi, mungkin kalau dia dipakai goreng terlalu tinggi, bisa saja ada beberapa kandungan nutrisi yang berkurang. Tapi sepanjang kita makannya bergizi lengkap dan seimbang, boleh saja mau diproses seperti apa. Tapi kalau mau diet, tumis, pepes, rebus, steam, panggang, mungkin sarannya yang seperti itu untuk tidak menambah-nambah kalori dari yang misalnya kalau kita goreng. Wah, ternyata budidaya jamur tiram ini banyak benefitnya loh. Nggak cuma mendulang cuan, tapi juga kaya manfaat bagi kesehatan tubuh kita.
Pemirsa Berita Satu, saya lagi ada di Burgerins. Di depan mata saya, di depan layar kaca Anda, ini merupakan burger. Namun tak seperti burger biasanya yang menggunakan olahan daging. Seperti tagline-nya, Taste Nafty Yet Healthy. Burger ini menggunakan bahan dasar tumbuh-tumbuhan atau plant based. Wah, salah satunya adalah jamur. Ada banyak jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan diolah jadi makanan yang lezat. Selain dibuat tumisan dan sup, jamur juga dipakai sebagai pengganti daging pada burger. Olahan jamur lain yang banyak diminati berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Yaps, nggak salah lagi, ini jamur crispy. Di salah satu dapur produksi rumahan ini, jamur tiram diolah menjadi camilan keripik jamur. Langsung aja yuk kita lihat gimana cara pengolahan jamur tiram crispy alias keripik jamur. Halo Teh, ini dengan Teh siapa? Teh Santi. Teh Santi ini merupakan salah satu staff di UMKM Jamur Crispy ini. Pemirsa Berita Satu, saya akan mengajak Anda untuk memasak jamur crispy. Penasaran kan? Ayo kita langsung aja masak jamur crispy bareng Teh Santi. Oke, Teh, ini untuk step yang pertama ngapain dulu nih? Masukin tepung. Masukin tepung. Tepungnya apa aja kalau boleh tahu? Ada tepung terigu, tepung tapioka, sama tepung beras. Sama tepung beras. Campurkan berbagai jenis tepung tambahan bahan utamanya, yakni jamur tiram. Eits, jangan lupa ya, tepungnya diayak terlebih dulu supaya menempel maksimal di jamur tiramnya. Setelah itu, tinggal digoreng deh. Pemirsa Berita Satu, selanjutnya kita proses Penggorengan. penggorengan. Dan kita akan ngegoreng jamur crispy yang sudah kita lapisi tepung ya Teh? Ya. Ini boleh Teh? Gimana? Ini aja. Oh, langsung aja ya? Ya. Wah, panas. Berapa lama Teh ngegorengnya? Sekitar 20 menitan. 20 menitan ya? Ya. Setelah digoreng selama 20 menit dan penampakan keripik jamur tiram sudah berwarna golden brown, langsung diangkat dan ditiriskan ya. Pemirsa, setelah digoreng 20 menit lalu ditiriskan di tempat penirisan yang pertama, selanjutnya kita masih harus ditiriskan lagi ya Teh? Iya. Namanya apa ini alatnya? Spinner. Spinner. Oke. Wah, jadi kita masukkan dulu ke tempat spinnernya ya Teh? Iya. Aduh. Goyangkan aja. Oke, selanjutnya kita spinner Ya. supaya Supaya minyaknya tiris. spinnernya berapa lama Teh di spinner? 20 menit. 20 menit Iya. juga. Oke, jadi dia bakalan muter ya selama 20 menit. Boleh Teh mungkin dimasukkan. Oke, wah. Ini mempercepat proses selanjutnya, karena spinner ini kalau misalnya saya lihat minyaknya juga yang terserap cukup banyak nih. Pemirsa Berita Satu, ini dapat dilihat ini salah satu minyak yang hasil di spinner dari jamur. Tarang, keripik jamur tiram pun siap dikemas. Kalau lagi banyak pesanan, sedikitnya 150 sampai 200 bungkus keripik jamur diproduksi setiap harinya di kedai ini. Untuk harga per bungkusnya, yakni 15 ribuan aja. Gimana? Harganya cukup ramah di kantong? Terdapat 8 rasa keripik jamur tiram. Ada rasa barbeque, rumput laut, dan so pasti dong cita rasa original. Wah, saya jadi ngiler pemirsa Berita Satu. Nggak sabar ini, pengen makan jamur yang sudah kita tanam dari kemarin. Dan sampai jadi keripik chips jamur crispy. Kurang nggak Teh? Iya. Kurang dikit. Ini udah? Lagi? Udah lah. Oh, udah. Pas ya. Aduh. Ini sudah 75 gram pemirsa Berita Satu. Selanjutnya ke proses Sealer. sealer. Jadi
si packagingnya ini, bungkusnya ini direkatkan supaya awet ya Teh. Iya. Dan higienisnya tetap terjaga. Jamurnya ada rasa apa aja? Ada rasa spicy, rumput laut, sama barbecue. Total ada berapa rasa tuh kalau di cangkangnya? Ada 8 rasa. 8 rasa. Ini tadi saya ikut proses masaknya. Menurut Teteh sendiri yang udah kerja bertahun-tahun di sini susah nggak sih? Lumayan susah ya untuk cara masaknya, tapi ya lama-kelamaan jadi gampang. Jadi gampang ya. Oke. Ini kan udah selesai packing dan siap didistribusikan. Biasanya dijualnya di mana aja Teh? Di warung-warung sama di Shopee, di TikTok juga. Ada ya? Ya, Oke. Sehari itu bisa ngabisin berapa jamur? sehari 15 sampai 20 kilo. 20 kilo. Setelah proses produksi selesai, keripik jamur siap dipasarkan. Oh iya, setiap bulannya kelompok usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang mengelola jamur tiram ini juga ikut pameran yang ada di seputaran Kota Bogor dan sekitarnya. Udah sejak kapan ambil jamur dari si Oyster ini? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Iya. Gimana penjualannya laku? Alhamdulillah Laku. lancar. Sehari itu bisa laku berapa bungkus biasanya? Nggak tentu sih. Kadang 2, kadang 3 gitu. Tapi keuntungannya mah oke lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Paling laku jamur apa Teh? Paling laku jamu rasa original. Kan di sini banyak anak-anak. Jadi nggak suka yang pedes-pedes. Suka yang pedes-pedes. Iya. Tapi yang pedes-pedes juga laku Teh? Iya laku. Biasanya buat apa orang biasanya? dewasa itu. Orang dewasa. Iya, anak sekolahan, SMP. Oke. Jadi untuk jamur sendiri di sini emang cukup digemari ya Teh? Iya. Oke. Lalu biasanya berapa hari sekali disuplai jamurnya? Kadang 1 bulan sekali. Oke, berarti tahan lah. Kalau kata para pecinta keripik jamur tiram sih, untuk cita rasa jamur crispy ini nggak usah diraguin lagi. Pokoknya bisa bikin ketagihan. Berapa kali Bu seminggu jamur ini? 2 kali. 2 kali. Iya. beli. Terus rasa favoritnya apa Bu? Rasa original. Rasa original ya. Rasa-rasa lain suka? Suka sih. Suka Iya. ya. Biasanya dimakannya digadoin atau gimana Bu? Dipakai nasi, pakai mie juga enak. Pakai mie Pak. Iya. Rating Bu dinilai 1 sampai 10 berapa untuk jamur ini? 10 aja, enak. Enak. Kriuk, gurih. Nggak pernah ngira kalau jamur tiram bisa seenak ini. Pemirsa Berita Satu bagaimana nih? Udah menyaksikan episode dari Nol Spesial Olahan Jamur. Nah, sebelumnya kita cobain dulu kali ya jamurnya. Dari awal budidaya sampai tadi kita masakan belum icip-icip jamur. Ini di sini saya sudah mencoba rasa original. Kita coba. Enak banget pemirsa Berita Satu. Tadi ibu-ibu tadi bilang nilainya 10. Yes, ini 10 out of 10. Karena tadi juga saya lihat proses masaknya, minyaknya benar-benar diperes sampai nggak ada minyak. Saya coba dan ini cukup cocok untuk kalian yang diet ya pemirsa Berita Satu. Dan jangan lupa saksikan episode dari Nol selanjutnya. Saya Teguh Adi Prasetyo, pamit undur diri. Bye.